Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, memberikan secara langsung santunan kepada puluhan anak yatim piatu. Anak-anak itu menjadi yatim piatu seusai ditinggal orang tuanya meninggal dunia lantaran COVID-19. Pemberian santunan tersebut dilaksanakan di ruang Ruhui Rahayu pada hari ini Senin 23 Agustus. Dalam sambutannya, Isran Nur menyebut kebijakan ini sebagai ketulusan dan keikhlasan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada anak-anak. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltim, Gino Prayudi, yang akan menyampaikan laporan. Halo Gino. Ya, halo Dea, selamat sore. Ya, Gino, bisa Anda informasikan berapa total anak-anak penerima santunan dari pemerintah ini? Oke, untuk saat ini pada hari Senin ini khususnya di Kota Samarinda terlebih dahulu. Untuk di Kota Samarinda sendiri, pemerintah provinsi memberikan santunan sebesar 2 juta untuk masing-masing anak yang ditinggal orang tuanya meninggal karena COVID-19, itu sebesar 2 juta rupiah. Dan ini merupakan satu dari 3 kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan ini katanya menurut Isran Nur sendiri akan dilakukan di seluruh 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Ya, lalu berapa total nantinya anak-anak yang akan menerima santunan dari pemerintah? Dari informasi Isran Nur sendiri mengatakan untuk data-data yang diterima itu masih difluktuatif karena memang pandemi masih berlangsung dan kemungkinan untuk adanya penambahan data dari dinas sosial masing-masing kabupaten kota juga akan terus bertambah seiring berjalan waktu. Dan untuk data yang ada saat ini dari provinsi sendiri mencatat sekitar 221 penerima bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan 2 juta nantinya pemerintah akan memberikan santunan berupa biaya pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga kuliah. Oke, dan untuk bantuannya sendiri untuk khususnya pendidikan itu nanti berasal dari beasiswa, baik itu dari beasiswa yang digelontorkan pemerintah berupa beasiswa Kaltim Tuntas ataupun sponsor-sponsor dari beberapa perusahaan daerah maupun BUMN yang ada di Kalimantan Timur ya. Ya, Gino, tadi Anda sebutkan bahwa santunan ini merupakan satu di antara program dari pemerintah di sana. Lalu apakah ada program lain untuk anak-anak yatim piatu ini yang ditinggal orang tuanya meninggal lantaran COVID-19? Ya, untuk saat ini untuk program terhadap COVID-19 kepada keluarga ataupun anak-anak yang meninggal dunia dikarenakan pandemi COVID-19 itu tidak hanya santunan langsung berupa uang tunai maupun beasiswa pendidikan. Dari informasi yang saya dapat barusan juga ada santunan bagi ahli waris khususnya yang ditinggal karena sakit COVID-19. Santunan itu rencananya akan diberikan sebesar 10 juta. Namun untuk saat ini memang masih belum keluar untuk secara resmi karena memang masih menggodok persyaratan yang pasti melalui peraturan Gubernur Kalimantan Timur. Dan untuk santunan itu yang jelas dari penuturan Isran Nur yang harus menyertakan surat kematian dengan alasan sakit karena COVID-19 ya. Iya, baik. Rekan Gino tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan Tribuners dari Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, dan juga perwakilan penerima santunan yatim piatu dari Gubernur. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kita menyerahkan secara simbolis bagi santunan untuk anak-anak yatim piatu yang dengan tanda petik orang tuanya meninggal untuk Kota Samarinda. Jadi jumlahnya saya lupa Samarinda berapa gitu. Tapi total se-Kalimantan Timur itu sampai sekarang terdata 220. Jadi masing-masing untuk satu anak sama semua antara umur 1 tahun sampai dengan 18 tahun sama 2 juta rupiah. Ini adalah program kebijakan pemerintah provinsi untuk jangka pendek. Jangka panjangnya adalah bagaimana menampung mereka dan merawat mereka, membina mereka di
panti-panti asuhan sosial yang ada. Kita sudah memiliki program itu untuk bagaimana mereka bisa ditampung di sana ya. Untuk pendidikan jangka panjangnya tentu ini terkait dengan pendidikan lanjutan. Jadi jangka menengahnya tadi sampai dengan SMA itu, lulus SMA itu semua ditanggung oleh pemerintah provinsi. Tempatnya, fasilitasnya, sekolahnya dan segala macam. Nah, kalau jangka panjangnya nanti mereka setelah SMA itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini tidak terlalu sulit karena fasilitas banyak. Misalnya program beasiswa Kaltim Tuntas itu kan ada tiap tahun. Atau berkoordinasi membantu Mas untuk dari masa depannya nanti. Masalahnya kan ini kan masih jangka panjang. Pak, dengan adanya bantuan dari Pemkot sendiri, seperti apa Pak perasaannya? Ya alhamdulillah Mbak ya, sangat berterima kasih. Paling tidak ada perhatian gitu. Jadi dari situ kita kan nggak merasa terabaikan Mbak karena adanya pandemi ini gitu. Jadi ini kan merasa diperhatikan gitu oleh pemerintah daerah. Juga kan dari segi pendidikannya sudah terjamin Pak. Iya Mbak. Mudah-mudahan lah Mbak ini nanti bisa terlaksana dengan baik Mbak. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!